Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Leni Kurniasari. Saya berasal dari SD Honor 53 Cisitu, Kota Bandung. Dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara merancang LKPD interaktif dengan menggunakan sebuah aplikasi berbasis web yang bernama Live Worksheet. Baik, kita masuk saja langsung kepada pencarian Google. Langsung saja kita ketikkan Livebox di sini ya, seperti ini. Kemudian kita klik yang ini. Nah, ini adalah tampilan dari web Live Worksheet yang akan kita manfaatkan untuk membuat berbagai macam media pembelajaran seperti lembar kerja siswa ataupun soal ulangan yang biasanya mungkin kita sudah familiar dengan menggunakan Google Form atau Microsoft Form. Nah, kita akan coba kali ini bagaimana membuat soal ulangan atau lembar kerja siswa, bahan ajar untuk siswa dengan menggunakan Live Worksheet. Di mana keunggulan menggunakan Live Worksheet di sini kita bisa membuat soal-soal atau lembar kerja yang biasa, yang tradisional menjadi lembar kerja interaktif yang bersifat online dan bisa dikerjakan oleh siswa di rumah, namun feedbacknya atau nilai itu bisa langsung terkoreksi seperti itu. Baik, di sini seperti nampak di layar bahwa ada dua cara untuk memasuki web ini. Pertama, ada cara untuk teacher access, yaitu untuk guru untuk masuk ke dalam web ini, dan kemudian ada untuk student access atau bagaimana siswa bisa masuk ke dalam web ini seperti itu. Namun sebelumnya yang pertama kali kita harus lakukan yaitu guru harus membuat itu dulu akunnya dulu. Kebetulan saya sudah membuat, jadi tampilannya seperti ini. Bagi yang belum, nanti pas mengklik teacher access, silakan ibu dan bapak untuk register, untuk mendaftar seperti ini. Nah, ini nanti diisi saja, lengkap. Kemudian saya bukan robotnya juga dicentang. Kemudian yang ini, menerima semua pernyataan juga dicentang, seperti itu. Kemudian klik yang register atau mendaftar, seperti itu ya. Karena kebetulan saya sudah membuat akun, jadi saya langsung masuk saja ke dalam akun pribadi. Nah, di sini ada beberapa menu navigasi yang bisa kita explore ya. Bagaimana di home? Nah, kita lihat di home. Home di sini ini menampilkan berbagai hasil karya ibu bapak guru dari seluruh negara. Ya, seluruh negara. Kan di sini ada beberapa negara, banyak sekali yang sudah ibu bapak gurunya sudah membuat karyanya masing-masing. Kemudian di sini ya kita bisa lihat karya-karya mereka ya, berbagai bahasa karena ya itu berbagai negara seperti itu. Oh, kebetulan ini yang bahasa Indonesia, berarti ini yang negara Indonesia di sini ya. Oh ya, di sini orang Indonesia yang bikin, Indonesia punya. Kita lihat yang Indonesia saja. Kemudian di sini ini about this site, ini menjelaskan apa sih itu Live Worksheet, bagaimana cara buat karyanya di dalam merubah lembar kerja yang biasa menjadi lembar kerja interaktif, bagaimana caranya. Nah, di sini ini kan apa dijelaskan seperti itu. Kemudian bagian interaktif worksheet di sini. Nah, ini hasil dari ya guru-guru yang sudah membuat lembar kerjanya nih. Ini berbagai. Nah, di sebelah kiri di sini ini adalah berbagai kategori pembelajaran di mana lembar kerjanya dibuat seperti itu ya. Ada biologi. Nah, ini berarti seputar tentang biologi. Ini juga materi-materinya ada tentang seni. Nah, seperti itu. Banyak sekali, bagus sekali ya. Kemudian itu untuk kategori secara umum. Dan sekarang kita akan melihat ini negara-negara yang sudah
guru-gurunya sudah membuat seperti itu ya, sudah membuat lembar kerjanya. Dan kita bisa memakai kalau memang itu, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita klik yang bagian Indonesia. Nah, di sini ini adalah hasil karya guru-guru, di Indonesia. Nah, ini kategori-kategori dari, apa namanya, lembar kerja yang sudah dibuat. Ada bahasa Indonesia, IPA, IPS, pendidikan karakter seperti apa. Nah, seperti ini. Ya, bisa dilihat ada tematik juga ada. Nah, ini semua KPD ini sudah dibuat oleh teman-teman kita seluruh Indonesia dan sekali lagi kalau kita memang cocok, kita bisa menggunakan yang ada. Tapi kan di sini judulnya kita mau membuat bagaimana membuat KPD sendiri, belajar supaya kita juga bisa membuat apa media-media pembelajaran menarik seperti ini. Nah, ini di interactive worksheet seperti itu. Nanti bisa dieksplor sendiri ya. Kemudian untuk menu yang ini, make interactive worksheet. Nah, ini bagaimana cara kita membuatnya? Nah, di sini sudah disediakan tutorial. Tutorial itu bisa menjadi panduan untuk kita membuat live worksheet dari nol ya sampai jadi. Nah, seperti itu. Asiknya lagi di live worksheet ini, kita bisa menyertakan berbagai macam latihan-latihan soal atau berbagai jenis soal latihan yang mungkin biasanya kita hanya membuat multiple choice atau isian pendek, esai. Nah, di sini ada yang seperti drop down select box itu memilih jawaban di dalam kotak seperti itu. Nanti mana jawabannya yang benar itu yang dipilih. Ini multiple choice mas seperti biasa ya, sudah tahu yang pilihan ganda seperti itu. Kemudian nah ini untuk checkbox bisa yang di checklist seperti itu ya. Kemudian ini join with arrow itu menghubungkan, bahkan memasangkan bagian A dengan jawabannya apa, atau bagian B dengan jawabannya apa. The drag and drop itu memindahkan jawabannya ada di bawah dipindahkan ke dalam kotak yang seharusnya, seperti itu, dan sebagainya. Kemudian menariknya lagi di dalam live worksheet ini, kita juga bisa menyertakan sumber-sumber belajar di dalam media lembar kerjanya yang berupa video yang berasal dari YouTube, bisa MP3 files atau PowerPoint mungkin, atau ada link dari link 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 Google yang bisa kita sertakan untuk materi, bisa seperti itu ya. Nah, di sini Ibu dan Bapak bisa membaca kembali apa yang ingin kita tampilkan di dalam lembar kerja yang akan nanti kita buat. Itu untuk tutorial. Kalau masih belum jelas juga di sini bisa dipandu dengan video tutorialnya. Nanti ketika mengklik video tutorial itu akan terhubung kepada video-video yang sudah diupload di YouTube mengenai penjelasan bagaimana cara memanfaatkan live worksheet untuk pembelajaran. Kemudian jika kita sudah siap ingin membuat sebuah lembar kerja, maka kita akan mengklik get started. Seperti itu ya. Baik, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara kita menguploadnya. Namun sebelumnya saya akan menyelesaikan dulu untuk pengenalan menu selanjutnya, yaitu di sini ada make interactive workbooks. Nah, di sini juga ada video tutorial bagaimana cara kita membuat workbooks. Atau workbook itu gambarannya seperti kumpulan dari berbagai KPD yang sudah kita buat mungkin berdasarkan mata pelajaran atau berdasarkan tema mungkin seperti itu, nanti dijadikan sebuah buku dan itu bisa diakses oleh siswa, itu bisa dibagikan ke siswa dan nanti siswa tinggal mengerjakan bagian mana yang belum dikerjakan atau yang ingin dikerjakan seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kali ini saya hanya akan menjelaskan bagaimana membuat lembar kerjanya dulu untuk workbook nanti di pertemuan selanjutnya. Baik, kemudian di sini ada community. Community itu apa? Ini semacam komunitas, jadi kita bisa
seperti Facebook ya, kita itu bisa saling, nah seperti itu. Kita bisa saling komen, kita bisa saling komen hasil karya kita, atau ada pertanyaan, kita juga bisa bertanya di sini. Atau kita bisa follow mereka yang karya-karyanya bagus, mungkin ada teman kita yang sudah membuat bermacam-macam lembar kerja dan kita ingin bertukar misalnya seperti itu bisa di sini ya. Nah, ini bagian aku. Nah, di sini bisa Ibu Bapak lihat. Sini ada menu My Worksheet. My Worksheet itu kumpulan dari hasil KPD yang sudah kita buat seperti itu. Atau soal-soal ulangan di sini, kebetulan saya juga pernah membuat soal ulangan dengan menggunakan lab worksheet. Kemudian di sini my student itu adalah siswa kita. Jika kita ingin membuat grup khusus sehingga akses siswa itu bisa diberikan kepada siswa-siswa kita dengan cara kita membuat grup dulu. Nah, di sini kita tinggal menambahkan grup saja. Klik menambahkan grup, baru nanti di sini akan muncul seperti ini. Kita coba ya. Misalnya kelas 1B. Seperti itu, baru tambah grup. Di sini nanti yang akan kita bagikan adalah invite student. Nah, ini yang akan kita bagikan ke dalam kita share di grup WA kita. Kita tinggal copy, kemudian kita share ke dalam grup WA kita, dan kita minta mereka untuk mengakses live worksheet ini dan masuk ke student access. Nah, student access seperti ini. Siswanya mendaftar dulu, baru masukkan kode yang tadi kita berikan, baru nanti dikirim. Seperti itu. Itu gambarannya untuk siswa. Oke, kemudian my workbooks. Nah, ini sedikit gambaran saja. Nah, seperti ini misalnya ya. Saya sudah membuat tematik kelas 1. Nah, karena belum diisi apa-apa berarti masih kosong. Nah, karena saya belum pernah menggunakan workbooks-nya. Jadi saya hanya menggunakan KPD-nya yang sudah dibuat, kemudian saya share di grup WA, dan anak-anak mengirimkan hasil pekerjaan mereka. Kemudian ada apa di my mailbox? Nah, di sini adalah lembar kerja yang sudah dikerjakan oleh siswa dan diminta mereka untuk mengirimkannya ke email guru. Karena ada dua cara untuk mengirimkan hasil pekerjaan siswanya. Ada yang langsung dicek mandiri dan ada yang harus dikirimkan kepada email gurunya. Bukan email Google biasa ya, tapi email yang sudah terhubung kepada live worksheet ini. Nah, nanti diceknya di sini kalau Ibu dan Bapak meminta siswanya untuk mengirimkan hasil pekerjaannya kepada email gurunya. Caranya bagaimana? Nanti akan saya jelaskan. Oke, seperti itu Ibu dan Bapak. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat lembar kerjanya? Mari kita saksikan. Kita klik get started, kemudian kita choose file. Nah, kita pilih mana lembar kerja yang sudah kita buat. Oh ya. Mana lembar kerja yang sudah kita buat dan sudah berbentuk file PDF. Nah, seperti ini. Contohnya yang ini. Lalu kita upload. Kita tunggu sebentar, masih dalam proses. Ingat, file yang bisa kita upload ke sini itu bentuknya PDF, JPG, atau PNG. Jadi Ibu dan Bapak jika ingin misalnya punya buku latihan soal, Ibu tinggal foto saja, itu juga bisa seperti itu. Tinggal foto,
dibuat formatnya JPG atau PNG, kemudian upload, masukkan ke sini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan di sini tombol navigasinya. Yang ini adalah tombol edit, di mana kita bisa mengedit lembar kerja yang ingin kita buat tampilannya untuk menjadi lebih interaktif ya. Jadi PDF biasa seperti ini, saya ingin buat menjadi lembar kerja yang interaktif. Dan di sini ada tombol preview, di mana kita bisa melihat hasil dari lembar kerja yang sudah kita rubah. Kemudian yang ini adalah menyimpan hasil karya kita. Nanti kita mau simpan, dan jika sudah di save itu nanti akan tersimpan di My Worksheet seperti itu. Dan ini untuk discard, itu untuk kalau misalnya nggak jadi deh, ada yang salah saya menjadikan lagi, misalnya nggak disimpan ya. Kemudian ini untuk update background dokumen. Baik Ibu dan Bapak, jika sudah muncul tampilan seperti ini, nanti PDF-nya bisa kita edit ya, dengan cara, setiap mau memunculkan sebuah instruksi, maka kita harus membuat sebuah box. Ketika sudah muncul tanda plus seperti ini, kita buat box di mana tempat yang kita kehendaki sesuai dengan instruksinya. Karena di sini misalnya kita hanya menginginkan siswa untuk menuliskan nama, maka dibuatlah sebuah box. Di kolom kelas juga dibuat sebuah box. Kemudian kita tulis instruksinya, print seperti itu. Nah, oke, selanjutnya jika kita ingin menambahkan tayangan video, juga sama seperti tadi, kita harus membuat boxnya dulu dengan cara tadi menarik tanda plus yang sudah muncul seperti ini, kemudian buat sebuah box, kemudian kita pastikan alamat link YouTube yang kita mau tampilkan. Kemudian ini untuk jenis latihan drag and drop, contohnya seperti ini. Sama tadi kita harus membuat dulu boxnya. Nah, ini contoh untuk drag and drop, itu untuk memindahkan jawaban kepada penyataan soalnya ya. Soal penyataannya seperti ini. Kita ingin bahwa jawabannya itu harus berpindah ke kotak yang sebelah kanan ini. Dari bawah kita ingin siswanya memindahkan jawabannya seperti itu. Maka instruksinya untuk jawaban yang akan dipindahkan itu drag titik 2, sesuaikan dengan box mana yang kita kehendaki seperti itu. Kemudian untuk kotak jawabannya itu ditulis di situ, gambar dulu boxnya, kemudian ditulis drop titik 2, kemudian diberi nomor sesuai dengan urutan dari soalnya seperti itu. Oke, untuk yang seperti ini namanya checkbox ya. Instruksinya yaitu choose. Sama tadi membuat dulu box kotaknya, kemudian menuliskan jawaban berapapun yang ingin Ibu Bapak tampilkan. Seperti di sini saya contohkan hanya 2 pilihan jawaban ya, 1 benar dan 1 salah. Dan untuk jenis soal seperti ini kita bisa memberikan tanda instruksinya choose titik 2, kemudian menuliskan jawaban. Misalnya jawabannya salah, kemudian kita beri tanda garis miring, dan jangan lupa untuk memberi tanda bintang di setiap jawaban yang benar seperti itu. Sama ini sampai terakhir juga gitu ya. Nah, kemudian ini contoh untuk misalnya memasangkan dengan cara menarik garis. Instruksinya yaitu join titik 2, dan kemudian pasangkan nomornya. Misalnya ini soalnya nomor 1, maka jawabannya nanti yang mana? Jangan yang 1 lagi, tapi sesuaikan dengan posisi di mana jawaban yang benar yang sesuai dengan nomor 1 seperti itu. Instruksinya join titik 2, kemudian nomornya. Oke, kita lihat di preview seperti ini. Nah, betul. Nah, ini tadi videonya sudah muncul. Kemudian siswa di sini bisa menuliskan nama, kemudian kelasnya, nanti tinggal klik.
Kemudian di sini drag and drop, ini di drag, dipindahkan, simpan di sini, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini checkbox. Nah, ini yang maksud saya itu tadi checkbox ya. Jadi siswa tinggal memilih mana jawaban yang benar. Oke, misalnya ini misalnya. Kemudian ini, nah untuk menjodohkan dengan menarik garis nanti akan muncul pena seperti ini. Ini tinggal tarik garis aja, seperti itu. Oke, jika sudah yakin, maka ibu dan bapak bisa men-save, menyimpannya. Itu ya, kita balik dulu ke edit. Oke, kita cek lagi. Kalau memang sudah yakin, baru kita boleh menyimpannya dengan mengklik save seperti itu. Nah, di sini ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk menyimpan hasil karya kita. Yang pertama di sini kita bisa men-share ke guru-guru yang lain atau istilahnya dibuat secara publik ya hasil karyanya. Sementara yang di sini ini hanya untuk kepentingan kita sendiri gitu, untuk saya mau simpan sendiri saja. Tapi di sini ada batasan seperti tadi. Akun yang free itu hanya bisa menyimpan 30 private worksheet, artinya hanya bisa menyimpan 30 hasil karya LKPD yang kita buat secara privat, disimpannya secara pribadi. Jadi misalnya untuk yang tadi saya mau buat share aja deh. Nah, kalau sudah seperti itu, ini bisa diisi judulnya. Misalnya judulnya LKPD 1 tentang tadi perubahan wujud benda. Bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Ininya subjek schoolnya IPA ya, untuk pengetahuan kelas 5. Untuk grade-nya, main kontennya tadi perubahan wujud benda. Ini untuk usianya kelas 5 itu misalnya berapa ya, 10 sampai 11 deh ya. Nah, ini misalkan tentang itu dijelaskan tadi materinya tentang apa, perubahan wujud benda antara yang menerima kalor dan melepaskan kalor, misalnya seperti itu saja. Oke, nah di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin men-share dokumen sebagai dokumen PDF juga? Saya bolehlah, saya simpan sebagai PDF. Bisa di-embed atau bisa disematkan di website yang lain, boleh. Kemudian jika sudah setuju semua, baru kita klik save. Nah, ini adalah link LKPD tadi yang bisa kita bagikan. Jika kita tidak memiliki grup khusus di sini, artinya siswanya tidak langsung akses ke live worksheet-nya, kita bisa mengirimkan link ini di grup WA kita. Kita copy, kemudian kita simpan atau kita kirim ke dalam grup WA kelas kita. Atau mau menambahkan ke my workbook seperti tadi, mau tambahin ke buku yang sudah kita buat, misalnya seperti itu bisa. Atau mau disematkan di web atau blog yang sudah kita punya, seperti itu. Itu kita close aja ya. Oke, nah di sini bagaimana cara menggunakannya? Ini gambaran untuk cara menggunakannya ya. Ini punya yang tadi sudah kita buat. Nah, seperti itu ini. Nanti tampilannya
ya. Jadi ini linknya ini bisa di-copy, bisa simpan ke dalam grup WA, bisa ditambahkan ke Google Classroom, yang memakai Google Classroom seperti itu, boleh. Nah, baik Ibu dan Bapak, demikianlah apa yang bisa saya jelaskan bagaimana cara merancang LKPD dengan menggunakan aplikasi Live Worksheet. Semoga bermanfaat dan silakan untuk dicoba di rumah juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh yang masih kita laksanakan seperti sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.